Oke, nih kita mau ngebahas suatu hal yang kalau gue bilang nih paket lengkap ya, karena drama sama meme ini nyampur jadi satu di sini. Sebenarnya gue juga agak tahu ini tentang apaan, gara-gara orang-orang banyak yang PM gue katanya, bang bahas tentang Looker-Feller, ada komenan-komenin juga yang ngomong Looker-Feller bang, Looker-Feller. Gue sampai nge-search di Google Looker-Feller apaan? Ternyata anjir beritanya banyak banget ya tentang ini orang. Ya pokoknya intinya ini tentang motivator ya di TikTok ya, namanya Looker-Feller. Ya kalau gue lihat sih video-video awalnya itu ya tentang desain-desain, edit-edit video, ya lumayan rame. Cuma bener-bener baru nge-boost ini sekarang gara-gara dia ngemotivasiin orang, dibilang katanya dia jadi manajer di Amerika umur 19, gajinya 50 juta sebulan. Terus juga cuma banyak orang yang kayaknya ribut gitu loh, memperdebatkan katanya, ini beneran apa enggak sih gitu. Terakhir-terakhir gue dengar katanya apa dipanggil seminar juga. Gue sebenarnya nggak tahu ya ini yang seminar ini bener apa enggak, karena gue cari cek-cek videonya juga gak ada yang dia dipanggil seminar sama orang. Entah udah dihapus apa bagaimana, karena dia juga banyak ngapus video-video dia yang lama. Gue juga bingung juga kenapa. Ya pokoknya intinya orang banyak ngerasa nih cerita dia inkonsisten. Pertama katanya gaji manajer tuh di Amerika 50 juta sebulan itu terlalu kecil. Terus belakangan kan dia revisi, katanya dia nggak tinggal di Amerika, ternyata dia kerja dari jarak jauh lah, work from home dari Lampung, cuman bosnya itu orang Amerika. Terus terakhir-terakhir ya nama-nama samaran itulah, Looker-Feller itu biasanya katanya ngelamar kerja tuh nggak bisa begitu pakai nama-nama samaran, jadi dia pakai nama-nama yang berbau Amerika, bukan yang berbau Indonesia. Dan ini akhirnya mancing orang-orang buat cari informasi tentang dia. Itu ada satu orang yang nicknya itu Alvin Tanasta di TikTok ya. Dia paling banyak sih bikinin video tentang dia. Sebenarnya cuma kalau dibilang si Alvin Tanasta yang ngorek-ngorek tentang dia juga bukan. Karena banyak banget orang yang ngorek-ngorek tentang dia. Cuman gue penasaran sih. Gue waktu pertama kali lihat mukanya kok kayaknya gue kenal nih si Looker-Feller ini. Setelah gue cek-cek juga video-video picture-nya, anjing nih gue bener kenal, ini si Rapili nih, Rapi Elie nih. Lo kalau kagak tahu siapa itu YouTuber yang tukang ngeriak-ngeriak meme. Kadang-kadang juga dia tuh bikinin meme juga. Ya sebenarnya sih si Rapili ini kalau gue bilang gimana ya zaman dulu. Kontroversi juga sih orangnya. Cuma gue ingatnya dia dulu sering postingin tentang Amba Tukam, Rusdi, semua segala Mister Ironi. Gue ingetnya tuh gak kenapa, karena nih orang salah satu yang pernah komen di channel gue. Gue pasti inget lah orang-orang kayak misalnya si Gudang Waifu, atau si Hitsit gitu, kalau pernah mention channel gue, atau komen di tempat gue pasti tahu lah orang-orang gede gitu, pasti kan nge-boost tempat gue juga, gue pasti inget, ini orang berjasa nih di tempat gue inget, cuman dia tuh banyak musuhnya itu gak lo, dia kan suka bikin hashtag-hashtag kontroversi tuh, kayak gebuk Fury lah, gebuk Wibu gitu. Gue gak tahu sih dia ada masalah apa sama Wibu ya, karena dia sering bikin tuh hal-hal yang ngeceng-ngecengin gitu. Dan suatu hari tuh channelnya dia di-ban gitu, gara-gara ya gue nggak tahu lah, mungkin di-report rame-rame kali sama Fury sama Wibu. Ya pokoknya intinya begitu channel hilang, dia bikin channel baru lagi yang namanya Sigma Rapi. Cuma channelnya nggak begitu rame. Terakhir-terakhir ya akhirnya dia ngilang sendiri, nggak tahu kemana. Dan video-video dia juga yang lama udah pada dihapus-hapusin yang di Sigma Rapi ini. Itu kok nggak salah ada channel Discord-nya juga deh. Gue cuma kalau nggak salah Kampung Meme atau apa ya. Karena gue juga nggak masuk juga, gue nggak bisa ngetrace apa-apa. Kalau dibilang sebenarnya banyak sih video-video dia tuh yang overacting tuh, yang kocak. Misalnya dia kejang-kejang, atau dia bikin hashtag sendiri, balikan Rafili. Itu kocak-kocak kalau menurut gue. Dan itu sampai-sampai sekarang ya paling baru tuh, Mamang Cashbor sampai ikut komen. Gila, lu bayangin Mamang Cashbor ikut komen. Itu ada apresiasi tertinggi aja, ikut komentarin drama tentang dia. Sebenarnya bukan gue doang sih yang nyadar tentang dia. Di IG dia sebenarnya udah 4 bulan yang lalu tuh orang udah banyak yang nyadar, udah ada yang banyak ini Bang Rapi, halo Bang Rapi react meme lagi. Gue ketawa-ketawa nih baca-bacain meme. Emang humor gue nih katro nih, gini-gini aja gue ketawa. Ya akhirnya ini juga micu orang-orang yang ngegali itu pada nyari sebenarnya Rapil ini siapa. Akhirnya dicocokin, ya udah sama si Looker-Feller. Dan sekarang si Looker-Feller ini kan karena ribut orang pada ngomong-ngomongin juga. Akhirnya dia konfirmasi, klarifikasi. Oh dia sebenarnya jadi manajer nih emang benar dia kerja sama satu orang yang namanya Christopher. Kok nggak salah Christopher Clavin atau apalah. Pokoknya intinya itu orangnya ya. Dan si Christopher ini juga nge-confirm kalau dia sebenarnya si Looker ini kerja sama dia jadi editor manager.
Dan aftermath-nya abis itu ya udah, bukannya nambah tenang malah makin rusuh. Orang ada yang berpihak sama si Luker, orang ada yang berpihak nih sama yang seberangan lah sama dia, sama grup-grupnya si Alvin. Ada juga yang jadi bunglon. Lo nggak usah heran kok pada kayak begini. Karena itu emang udah cara media sosial bekerja. Kalau emang udah ada drama-drama gitu, lo tinggal mihak salah satu kiri atau kanan gitu loh. Lu tinggal mau dapetin follower sama viewsnya dari mana, itu aja. Kalau yang paling parah sih yang bunglon. Jadi ntar ada konfirmasi kesini, lu kesini, ntar lu kesini, kesini. Jadi dapat dari semuanya ngider-ngider. Ya udah itu aftermath-nya selesai begitu aja. Kalau dari gua sendiri sih ya, gua susah mau komen apa aja juga percuma. Walaupun gua nggak cerita ya, dia pernah mampir di channel gua, pernah komen, gua lupa lah di videonya Mister Ironi, amba tukang parehan pokoknya karena udah hilang ya. Ya gue nggak tahu juga, mungkin karena channelnya dihapus komenannya ikut hilang, gue juga nggak ngerti juga sistemnya. Ya pokoknya ntar orang pasti mikirnya, orang pasti ada yang inget lah kalau dia pernah komen di tempat gue walaupun gue nggak ceritain gitu. Ah lu ngebelain dia bang, katanya wajar aja dia pernah ngeboost channel lu, pernah ngangkat channel lu, makanya lu belain. Atau kalau misalnya gue ngomong tentang hal yang kayaknya jelek tentang dia, tadi bilang wah lu kacang lupa kulit lu bang, lu dulu pernah dibantuin dia. Ya percuma gue mau ngomong apa. Tapi gue ada teori konspirasi sih sebenarnya yang gila nih dari otak gue. Sekali lagi nih teori konspirasi ya, boleh dipercaya, boleh enggak gitu. Kalau gue lihat-lihat kan sih channelnya si Christopher nih tentang kayak branding, motivating, ada juga ngebahas hal-hal tuh ya yang lagi terkenal lah, lagi viral di luar gitu. Ya utamanya sih branding. Gue jadi ada mikir sebenarnya emang mungkin ya si Rapi ini emang kerja sama dia jadi editor. Habis itu mungkin dia ngomong katanya, bantu angkat gue dong, gimana. Atau dia bisa aja dia muridnya si Chris ini, jadi bilang suruh gimana supaya ini kita ngeboost gitu. Nah, si ini kan emang jago branding kan si Chris ini. Ya pokoknya lu gue branding gitu jadi persona baru, motivator, Sigma semua segala macam. Dan lu track recordnya lu yang lama tuh lu tinggalin, jangan lu apa-apain lagi, lu delete semuanya, ntar gue backup cerita lu. Bisa kan kayak begitu ya? Gue gak tau lah sebenarnya ini kan teori konspirasi ya, bisa aja jadi atau kagak. Karena semua sama zaman sekarang zaman edan, semua bisa kejadian. Ada juga teori konspirasi gue lebih gila lagi, lebih jauh lagi di otak gue. Jadi si Rapi ini yang ngebayar si Chris gitu supaya buat ngeblow up dia gitu. Jadi bikinin semua cerita inkonsisten gitu karena setelah ini kan orang pada ngelihat, oh ini ceritanya kok nggak nyambung semua segala macam. Sebenarnya karena ya buat nge-pop up aja karena orang kalau udah viral ya, mau hal itu jelek, bagus, itu kalau buat jadi trending lagi itu gampang karena orang udah ingat gitu loh, lu melakukan sesuatu yang apa ya bikin lu terkenal, orang gampang buat itu lagi. Tinggal lu memperbaiki image atau tetap jadi orang gimana ya terserah lu. Kan si Chris juga untung kan dari sisi situ. Walaupun gak dibayar gitu si Chris sendiri karena orang pada nyari-nyari dia. Pada ngebawa follower dia, nyari views ke dia. Buat itu juga sama, buat si Rapi sendiri. Dia jadi ada image baru, jadi rame lagi. Semua kan kalau gue bilang dari zaman dulu begitu. Kalau drama tuh semua orang happy gitu loh. Karena semuanya rame, happy ending ujung-ujungnya. Cuman sih dari gue sendiri ya, gue pribadi sih gue cukup seneng. Misalkan emang bener nih si Rapi sekarang udah jadi manajer, gajinya gede, stabil. Ya gue cukup seneng karena dia udah bisa ngelewatin hal susah di hidupnya ya sejak channelnya hilang. Tapi gue cukup sedih juga ya, misalnya ini ternyata semua settingan lah, orang buat bikin heboh aja. Ya gue cukup sedih aja karena sekarang dia jadi jokes, jadi meme juga. Padahal kan dulu dia nge-react meme, ngebikinin meme. Kayaknya kesannya miris banget gak lu dulu ngebikinin jokes gitu. Sekarang lu sendiri tuh jadi jokes gitu. Kayak kesannya sedih banget nih. Tapi sekali lagi ya gue sih berharap yang terbaik lah buat Rapi. Gue gak bakal mau kayak orang ntar ngejelek-jelekin, oh mampus aja lu semua segala macam. Kagak dah, gue juga inget lah istilahnya si Rapi ini ada jasa buat gue. Oke, sekian gitu aja ya bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.